dengan memiliki persepsi terhadap yang lain. Misal gitu ya, orang Banten mungkin punya persepsi orang Jawa itu begini. Ada hal-hal yang mungkin nggak disukai dari orang Jawa oleh orang Banten. Atau sebaliknya, orang Banten, orang Jawa punya persepsi tentang orang Banten begini. Atau orang Jawa Barat, orang Sunda punya persepsi orang Jawa begini. Orang Jawa sebaliknya punya persepsi tentang orang Sunda itu begini. Atau orang Jawa sama orang Padang. Orang Jawa menganggap orang Padang itu begini, ya. Orang Padang menganggap orang Jawa itu begini. Kita sering itu punya sentimen-sentimen tersembunyi yang diwariskan dalam lingkungan kita. Jadi sentimen-sentimen tersembunyi terhadap kelompok lain. Jadi sebenarnya dalam level ini itu sangat manusiawi. Itu sangat manusiawi karena memang pengetahuan manusia itu dibentuk oleh kumpulan informasi yang dia terima dari kecil. Nah, ketika kumpulan informasi itu melulu hanya yang negatif, yang positif nggak ditampilkan, ya itu jadinya kita ada sentimen. Anggap aja misal, saya dulu menganggap misal orang Padang itu pelit katanya gitu kan. Karena saya besar di lingkungan yang bahkan lingkungan saya sebenarnya nggak pernah ketemu langsung, bersentuhan langsung sama orang Padang. Di kampung saya kayaknya nggak ada orang Padang dan nggak ada yang kenal gitu. Tetapi ada semacam informasi yang diwariskan, yang entah itu datangnya dari mana, bahwa orang Padang itu pelit. Begitu saya merantau, saya kenal dekat dengan teman Padang, ternyata enggak. Oh, ternyata teman saya yang Padang itu malah yang paling dermawan ketimbang teman-teman yang lain yang dari Jawa. Nah, kayak gitu. Artinya itu luruh. Tetapi kan saya bertahun-tahun hidup dengan persepsi orang Padang itu pelit. Dampaknya saya jadi agak-agak gimana gitu sama orang Padang, misal nggak begitu suka. Tapi begitu saya ketemu sama orang Padang langsung, oh ternyata tidak. Saya punya teman orang Padang, salah satu teman dekat, wah dia dermawannya minta ampun. Ada teman butuh apa ya, dia langsung bantu bla bla bla. Nah, tetapi banyak sekali orang hidup dengan stereotyping. Stereotyping bahwa kelompok di luar dia itu begini. Dan kemudian dia mengidentifikasi pada kelompok dirinya sendiri. Jadi ada in group, jadi kelompok sendiri sama out group. Nah, biasanya jadi ada tahap-tahap kenapa orang menjadi ekstrim. Nah, jadi pertama, orang biasanya menjadi ekstrim ketika dia mempersepsikan dirinya berbeda dengan kelompok lain. Dia udah blocking kelompok. Kalau sekarang itu misal polarisasi politik gitu ya. Sekarang kalau di internet itu ramai ada kampret sama kadrun. Jadi semua orang mengidentifikasi dia di blok sini, satu di blok sini. Identifikasi kelompok gitu dengan dalam cara yang diametral itu bisa memicu atau membawa nanti ke arah ekstremisme. Jadi kami dan mereka. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, di situ. Kita semua berbeda, kita semua punya identitas, tapi kita tidak semestinya memasang pagar. Bahwa si A sebagai orang Banten pasti berbeda dengan si B sebagai orang Jawa. Si B sebagai orang Jawa berbeda dengan si C sebagai yang orang Sunda. Si C orang Sunda mungkin berbeda dengan si D yang orang Papua. Begitu seterusnya. Artinya bahwa kita besar itu membawa corak kultural dan identitas kultural kita juga masing-masing. Nah, tetapi itu tidak harus membuat kita memasang tembok atau memasang pagar satu sama lain. Itu cukup bahwa, oh, kita punya perbedaan dengan orang yang berasal dari kultur lain. Sama juga, saya yang Muslim pasti punya perbedaan dengan teman saya yang misal Kristen. Yang Kristen punya perbedaan dengan yang lain yang Buddha atau Hindu. Begitu seterusnya. Artinya bahwa perbedaan itu nggak mungkin dihindari. Nggak mungkin dihindari, yang penting bagaimana kita nggak memasang pagar. Tapi begitu kita masang pagar terhadap yang berbeda, nah, disitulah mulai kemungkinan untuk menjadi ekstrim itu bisa tumbuh. Misal tadi Andres Breivik, dia kulit putih. Dia nggak pengen di negaranya ada orang Islam, atau ada orang kulit hitam, atau white nasionalis di Amerika. Mereka merasa kulit putih itu lebih superior, lebih pinter, lebih segala macam. Mereka nggak pengen di Amerika ada kulit hitam. Nah,
dia mulai masang pagar. Begitu juga kita yang di Indonesia. Kalau yang Muslim karena merasa Indonesia mayoritas Muslim, harusnya yang Kristen nggak boleh ada, harusnya yang ini nggak boleh ada. Nah itu artinya kita mulai masang pagar. Padahal kan Tuhan itu menciptakan kita memang beragam. Nah, gitu. Kita punya warna kulit bukan pilihan kita. Nah, itu memang udah Tuhan Allah Subhanahu wa taala udah menciptakannya begitu, seperti menciptakan tumbuhan itu beragam jenis, menciptakan bunga-bunga itu beragam jenis, tapi mereka bisa berdampingan. Nah, beda kalau manusia punya insting, manusia punya kepentingan, manusia punya keyakinan, manusia punya ideologi. Nah, ini yang membuat kemudian manusia mulai membeda-bedakan dan menarik jarak dengan yang lain. Nah, jadi akar dari ekstremisme pertama-tama pada dasar adalah berakar dalam media sosial, memang kita berbeda. Nah, tetapi kemudian perbedaan itu begitu ia dipagari, dia menjadi masalah. Nah, mulai menjadi mengukur, oh ini kami, itu mereka, oh kita sama mereka tidak sama, kita sama mereka ini tidak boleh berteman, kita sama mereka tidak boleh dekat dan seterusnya dan seterusnya. Nah, karena mereka bisa merugikan kita, atau mereka itu buruk, mereka itu bla 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 kayak gitu-gitu. Jadi mulai dari situ, menarik garis ya, in group dan out group. Nah, kemudian kita mulai fanatik tahap keduanya. Ketika mulai kita melihat membedakan gitu kan, nah, kita mulai fanatik bahwa seolah-olah yang paling benar atau satu-satunya yang benar itu kita sendiri, dan oleh karena yang berhak untuk tinggal di situ, untuk berkuasa, untuk apa, itu berarti kita. Tadi, kita sering mendengar retorika, gitu. Karena Indonesia mayoritas Muslim, harusnya pokoknya yang presiden, gubernur, bupati, atau apanya, pejabat, apa, harusnya Muslim. Harus, ya gitu. Harusnya. Nah, itu artinya kita mulai fanatik. Sama dengan di Amerika. Karena Amerika itu, wah, negaranya ini kulit putih, bla bla bla, harusnya tidak. Orang kulit hitam, apalagi yang Muslim, harusnya tidak. Nah, itu ekstremis di Amerika. Begitupun di Eropa, kayak Andris Breivik tadi. Atau di Inggris yang kemarin tuh Brexit gitu ya. Nah, jadi kita mulai masuk ke fanatisme. Merasa bahwa kita sendiri satu-satunya yang benar dan kita sendiri yang berhak. Kita kesannya superior ketimbang yang lain. Yang lain tuh harusnya di bawah kita. Kita yang harusnya di atasnya. Nah, begitu perasaan itu diidap oleh orang atau masyarakat, maka benih-benih ekstremisme itu akan mulai makin kuat. Nah, gitu. Dari sekedar tadi lihat kelompok lain itu sebagai kelompok yang berbeda dari dirinya dan dipandang seperti nggak begitu bagus gitu ya, sampai level fanatik bahwa dia merasa yang superior, yang satu-satunya yang benar dan yang paling berhak berkuasa, mengatur dan seterusnya. Kemudian, nah, setelah fanatisme, dia memeluk ideologi. Nah, ideologi ini biasanya sebuah bangunan sistem pemikiran yang lengkap. Sesuatu disebut ideologi itu kalau dia udah ada bangunan yang lengkap. Tata cara politiknya begini, tata cara ekonomi begini, tata cara budayanya begini. Nah, itu sesuatu layak disebut ideologi. Kalau tadi cuma sentimen gitu ya, sentimen terhadap kelompok lain atau menganggap ya pokoknya ini Islam, pokoknya ini kulit putih. Nah, itu belum sepenuhnya, karena pada dasarnya itu belum punya bangunan. Tapi begitu udah ideologis, dia itu mencakup keseluruhan. Jadi ada bangunan pikiran yang dia anggap paling tepat untuk mengatur masyarakat dan mengatur dunia. Sistem politiknya harus begini, sistem ekonominya gini. Nah, itu. Jadi dia mulai ideologis di level itu. Di level itu, misal kalau di kelompok ekstremis yang Muslim gitu kan, selalu misal kayak ISIS gitu, keyakinannya bahwa pokoknya sistem politik, ekonomi, budaya itu harus sesuai dengan Quran. Ya. Jadi siapa yang menghukumi bukan dengan hukum Tuhan, maka dia kafir. Nah, di situ dia nggak peduli yang sesuai dengan Islam itu seperti apa, sesuai Quran itu seperti apa. Nah, karena kan Quran ada 6.200-an ayat, artinya penjelasannya tidak sederhana. Hadis ada belasan ribu hadis. Nah, itu tidak sederhana, tapi mereka asal begitu saja. Nah, jadi karena mereka sudah punya bangunan berpikir itu, makanya ISIS di Syria berusaha meneguhkan kekuasaan.
Karena kalau tanpa kekuasaan, khilafah Islamiyah nggak akan bisa tegak dan hukum Islam nggak akan bisa terwujud. Makanya dia kemudian berjuang dengan kekerasan untuk menguasai wilayah. Sama dengan kelompok-kelompok yang pendukungnya di sini, misal Abu Bakar Ba'asyir, ya kan? Ustaz Abu Bakar Ba'asyir kalau ditanya ya pemerintah Indonesia itu tauhid. Nah, jadi pemerintah Indonesia itu tauhid, karena tauhid itu ya layaknya diperangi atau diruntuhkan. Nah, di situ. Nah, gitu. Apalagi Amerika gitu kan, yang memang bukan negara Muslim. Nah, di situ wong Indonesia aja dianggap tauhid, maka tidak heran banyak serangan-serangan terhadap aparat negara, karena aparat negara itu simbol dari kekuasaan yang dianggap tauhid ini. Karena tanpa meruntuhkan kekuasaan itu, bayangan dia tentang kekuasaan Islami yang berdasar misal keyakinan dia Quran hadis itu ya nggak bisa terwujud. Nah, di situ udah level ideologis. Jadi ada tahap-tahap konteksnya. Radikalisasinya itu bertahap. Mulai dari merasa in grupnya makin kuat. Biasanya kelompok-kelompok ekstrim itu nggak mau bergaul secara luasa dengan kelompok lain. Karena dia menganggap ya kelompok lain tuh ya harus dijauhi. Jadi ada konsep namanya al-wala wal bara yang sebenarnya dipahami secara keliru. Al-wala wal bara itu maksudnya kan sebuah keteguhan untuk menginternalisasi Islam sedemikian rupa sehingga kita benar-benar ketakwaan kita itu tak tergoyahkan dan kita memang menjauhkan diri dari apa yang dianggap memang kemusyrikan. Jadi itu sebuah perjuangan iman al-wala wal bara. Tetapi oleh kelompok ini ditafsiri adalah al-wala wal bara itu adalah sebuah upaya untuk menarik garis tegas antara yang muslim dan yang non muslim. Jadi yang muslim harusnya berkumpulnya sama yang muslim ada, karena dianggap yang sesama yang beriman. Sama kelompok lain harusnya nggak berhubungan. Nah, di situ. Makanya kemudian konsekuensi dari pemahaman itu, banyak kelompok ekstrim itu biasanya itu tidak mau bergaul dengan sembarang orang. Nah, kalau kita kan biasa ya, kita punya tetangga siapa aja kan kita santai kan? Karena ya itu bawaan dari kecil memang tetangga kita itu. Kita nggak menuntut tetangga kita untuk seperti A, seperti B, untuk berpakaian A atau berpakaian B. Nah, itu kalau kita secara umum di Indonesia. Tetapi kalau kelompok ekstremis tidak. Kelompok ekstremis, dia akan membatasi diri untuk bergaul dengan tetangganya kalau tetangganya itu dianggap tidak bagian dari kelompoknya. Jadi memang di situ level ekstrimnya. Kenapa dia disebut ekstrim? Karena di situ juga. Karena dia berusaha menarik garis tegas antara kelompoknya dan kelompok di luar dirinya. Nah, di situ. Karena dia punya persepsi yang di luar dirinya itu ahli neraka semua. Nah, gampangannya gitu. Nah, jadi kalau ketemu orang yang punya kecenderungan seperti itu, berarti dia punya benih ekstremisme di kepala dia. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang seperti itu tuh teroris. Jangan anggap orang yang berpikiran seperti itu teroris. Itu keliru. Artinya, ya, tapi dia punya cara pandang yang ekstrim. Nah, di situ. Jadi, jangan kita musuhi, ya justru harusnya kalau ada orang berusaha menghindar, ada baiknya itu kita yang proaktif nyamperin dia, ngumpulin dia, biar dia makin kenal sama kita, dan mungkin siapa tahu pikirannya berubah. Nah, kalau justru kita menjauhi, ini apa, nanti dia justru bisa makin ideologis karena dia hanya berkumpul dengan kelompoknya saja. Nah, jadi itu problem. Nah, orang tuh kalau hanya berkumpul dengan satu kelompok, dia akan cenderung monolitik dan dia akan cenderung eksklusif. Dan eksklusivisme itu mudah mengarah pada bergabung dengan kelompok-kelompok yang ekstrim tadi. Di situ itu satu ciri. Walaupun dalam beberapa perkembangan, kelompok-kelompok ekstrim yang sudah well organized, itu justru dia pinter menyamar seolah-olah dia bergaul. Seperti kasus bom Surabaya, pelakunya dianggap dia nggak segitu eksklusif. Dia sama tetangga-tetangganya oke. Tapi ini kan memang orang-orang yang sudah ideologis. Dia ibaratnya udah levelnya level prajurit. Bukan level biasa. Artinya memang dia berusaha menyamar. Namanya prajurit, namanya intel, namanya apa. Itu kan di mana-mana dia berusaha menyamar agar tidak diketahui. Istilahnya begitu. Tetapi kalau orang yang jamaah biasa secara umum, dia akan cenderung menarik diri. Nah, di situ, dan ketika menarik diri bisa dilihat. Menarik diri itu nggak selalu orang yang menarik diri jadi ekstrim. Boleh jadi dia mungkin memang introvert. Boleh jadi dia memang kurang mampu bergaul secara sosial. Tidak selalu, makanya harus dilihat.
apakah dia diikuti dengan keyakinan-keyakinan yang ekstrim atau tidak. Kalau dia memang orang yang pemalu, orang yang dari kecil mungkin nggak biasa bergaul atau introvert, ya mungkin saja dia memang nggak mau bergaul, jadi nggak selalu. Jadi misal itu cara-cara kita mengenali ya, dari mulai ya mungkin tampilan. Nah, banyak orang sering mengidentifikasi bahwa orang ekstrim bisa diidentifikasi lewat tampilan. Orang yang ekstremis kekerasan sulit diidentifikasi lewat penampilan. Tapi orang kalau ekstrim saja mungkin bisa. Artinya dia puritan. Misal ya, orang yang pakai cadar, pokoknya dia nggak mau gitu, bahkan di dalam rumah aja nggak mau buka cadar. Oke, kita bisa sebut dia ekstrim karena dia meyakini pandangan itunya itu sedemikian rupa. Nah, tetapi dia tidak menjadi masalah kalau dia tidak diiringi dengan pikiran, dia menganggap yang lain itu seperti tauhid, seperti orang ahli neraka. Nah, di situ. Karena juga banyak sekali orang yang bercadar itu ya karena dia dari keluarga yang dari kecilnya bercadar. Saya kenal beberapa orang yang ya keluarganya udah bercadar, jadi dia nyaman bercadar kayak berjilbab. Orang kalau dari kecil berjilbab, misalnya adik-adik saya yang ya dari kecil berjilbab, ya dia akan nyaman berjilbab. Di situ. Tapi cadar nggak lantas bisa ditafsirkan bahwa dia ini pendukung ekstremis. Oh tidak. Itu boleh jadi memang ya pengaruh faktor-faktor keluarga dan faktor-faktor kultural juga. Di situ. Tetapi kalau dia tidak menunjukkan pikiran-pikiran yang membenci kelompok lain, pikiran-pikiran yang selalu mengkotakkan diri dengan kelompok lain, dia tidak layak disebut ekstrim. Ya dia mungkin sebutannya istilahnya puritan lah gitu ya. Dia puritan, tetapi dia tidak dalam level yang bisa disebut ekstrim. Ekstrim itu kan orang yang susah kompromi, susah diskusi, susah negosiasi. Dia disebut ekstrim itu karena dia nggak mau bernegosiasi. Pokoknya harus begini. Pokoknya harus sesuai syariat Islam yang begini. Pokoknya harus negara Islam. Dia nggak bisa diajak diskusi, diajak rembukan di situ. Nah, tetapi kalau orang yang masih diskusi, artinya dia masih menerima asas-asas demokrasi, ada negotiable rule gitu, ada aturan-aturan yang pada dasarnya bisa dinegosiasikan, ya dia tidak layak disebut ekstrim atau ekstremis. Nah, itu misal ini ya, hal-hal yang perlu kita ketahui untuk menghindari kita overgeneralisasi. Karena kan sering kita overgeneralisasi berdasar tampilan. Kita juga sama, kalau melihat orang bertato dianggap itu orang jahat atau preman pasar, karena zaman dari kecil kita ngertinya preman-preman pasar itu tatoan gitu. Padahal di Kalimantan banyak sekali orang tatoan ini, para pemain bola itu pada tatoan. Artinya persepsi kita dibentuk oleh lingkungan kecil kita, informasi, pengetahuan yang diwariskan kepada kita, dan itu tidak sepenuhnya benar. Di situ. Jadi sama dengan kasus tato, sama dengan kasus misal cadar dan seterusnya, atau celana cingkrang, ya kayak gitu-gitu. Di situ nggak lantas orang celana cingkrang lah disebut ekstrim, mungkin dia puritan. Tetapi kalau dia pada dasarnya nggak punya kebencian dan nggak punya sentimen perang gitu, bermusuhan dengan kelompok lain, ya it's okay aja. Gitu kan. Anggap aja itu fashion gitu aja lah. Anggap aja itu fashion. Orang punya fashion yang beda-beda. Zaman dulu kan ada pakai jeans yang gombrang, terus kemudian ada jeans yang ketat, ada yang itu anggap aja itu seperti fashion. Jadi kita harusnya tidak terlalu terganggu. Tetapi begitu dia seperti itu, tapi juga diikuti dengan pikiran-pikiran yang membenci kelompok lain secara sosial, dia layak disebut ekstremis. Dan ini bukan hanya terkait sama agama, kadang suku. Misal ada orang gitu kan yang tadi kalau kulit putih kan, menganggap dia tampilannya nggak kelihatan, dia kayak orang kulit putih biasa, tetapi dia anti Muslim, dia anti kulit hitam. Di Indonesia saya kira juga ada kelompok-kelompok yang mungkin nasionalis kanan yang mentok, sehingga mungkin dia kayaknya nggak suka kalau lihat orang misal berjilbab kayak gitu ya, ada walaupun jumlahnya kecil ya. Saya kira juga kelompok ekstremis yang berdasar agama juga relatif kecil, cuma karena bedanya adalah kalau ekstremis yang berdasar agama seperti teroris-teroris yang udah ngebom beberapa kali itu, mereka punya jaringan internasional. Itu yang membuat mereka berbahaya. Karena mereka punya akses, mereka punya pengetahuan, mereka punya
akses internasional, punya akses senjata, mereka punya network dan seterusnya. Beda kalau yang cuma nasionalis kanan gitu ya, yang pokoknya anti apa gitu ya, sering misalnya anti Cina dan bla bla bla. Mereka kan nggak punya jaringan internasional dan memang di Indonesia tidak ada organisasi kanan seperti yang ada di Eropa. Kalau di Eropa kan dulu ada Nazi atau misalnya skinhead, gitu kan. Di Amerika ada Ku Klux Klan, kayak gitu-gitu. Jadi di Indonesia kan relatif tidak ada. Nah, jadi mereka walaupun orang-orang seperti ini ada, tetapi kekuatannya relatif tidak seberapa. Di situ. Jadi dan ekstremisme kekerasan di situ ada kata ekstrim, ada kekerasan dan tidak selalu sesuatu yang sifatnya kekerasan disebut ekstremis kekerasan. Setiap kejahatan, rampok gitu ya. Namanya rampok itu ya menggunakan kekerasan, mau menggunakan pistol, mau menggunakan menggunakan pisau, pedang atau apa. Tapi rampok tidak masuk kategori ekstremis kekerasan karena pada dasarnya dia tidak punya ideologi. Dia hanya mengejar kepentingan aja. Dia kepentingannya, nggak punya ideologi. Artinya pada dasarnya dia secara umum nggak punya sentimen terhadap kelompok sosial tertentu. Ya dia hanya melukai korban yang ditarget. Tetapi kalau kelompok yang ekstremis kekerasan, biasanya dia punya sentimen terhadap kelompok berdasar agama atau suku. Nggak peduli umur, gitu kan. Orang yang ekstrim gitu ya. Orang yang ekstrim kekerasan, misal pokoknya kalau di Eropa yang anti-Muslim, walaupun yang Muslim itu anak kecil ya, pokoknya dia nggak suka. Anak kecil ini nggak boleh tinggal di sini harusnya. Sama kayak di Indonesia. Orang-orang yang menganggap gitu kan, misal yang punya sentimen anti Cina, ya kayaknya dia, padahal ya dia nggak suka aja. Dia punya sentimen, padahal kan banyak orang Cina nggak tahu apa-apa, nggak punya salah apa-apa sama dia, nggak punya dosa apa-apa, ikut jadi korban. Artinya kayak gitu. Jadi generalisasi cirinya. Nah, ini yang membedakan misal dengan kelompok-kelompok kekerasan yang lain. Seperti apa penjahat kriminal gitu kan, atau misalnya mafia narkoba, mereka itu ekstrim, mereka itu kriminal gitu ya, disebutnya lebih sebagai penjahat atau kriminal. Nah, kalau kelompok yang ekstremis berdasar ideologi itu kan nggak disebut kriminal pada dasarnya, dia dikategorikan lain dan secara internasional diatur lewat undang-undang yang lain. Orang yang menembak orang karena dia teroris, itu hukumannya lebih berat daripada orang yang nembak orang karena rampok. Nah, di situ. Secara undang-undang, secara aturan, secara apa? Karena dianggap itu jauh lebih berbahaya. Karena dia mengidap sentimen yang umum terhadap kelompok tertentu. Nah, jadi itu beberapa hal yang saya kira penting untuk misal dipahami, dan dalam konteks deteksi dini memang kita tahu di Indonesia ada banyak kelompok ekstremis yang udah menyebar di mana-mana, mungkin mengontrak di rumah tetangga kita dan yang lain-lain, tetapi kita tidak tahu, makanya kita perlu untuk punya pengetahuan soal ini. Mau tanya jawab. Terima kasih. Jadi misalnya ada peserta yang ingin bertanya, silakan nanti Mas Afif bisa langsung menjawab. Ada mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ya, Caranya kedengeran ya? Ini ada pertanyaan Mas Afif. Ya, mungkin sambil diketikkan Leli pertanyaannya. Oh, ya. Baik. Silakan Pak. Nanti saya ketik. Ya, kedengeran ya Pak? Kedengaran Pak? Terdengar. Ya, kedengaran. Bisa diketikkan, oke. Langsung aja Ya, Pak. baik. Pada dasarnya kita semua berkepentingan untuk pagi hari ini kita untuk karena banyak yang tentunya mendapatkan manfaat. Tapi memang ini isunya ya saya nggak tahu, karena ada juga yang by project tentang terorisme, tentang radikalisme. Saya nggak tahu sebenarnya bahwa misal Israel sendiri kemudian kayak apa yang ISIS dan sebagainya itu apa itu lupa. Nah, itu katanya alumni dari satu sekolah
Baghdadi ya, itu di sekolah di Israel ada semacam yang dididik kemudian membentuk lembaga di sini, kemudian terus orang-orang yang kemudian tertarik bergabung. Tetapi apapun masalahnya, memang ini masalah kepentingan kita yang memang harus kita atasi gitu ya. Tapi kalau dari saya katakan ini apa semacam negara gitu ya. Nah yang semacam itu bagaimana ya yang menyangkut tadi. Saya kira kalau kemudian bahwa saya sebagai muslim ini memang harus diatasi ya, karena banyak terjadi saudara-saudara kita yang disesatkan, dijerumuskan seperti ISIS dan sebagainya. Terima kasih. Ya, Satu lagi. langsung saya jawab. Satu lagi Mas, satu lagi. Lurah Jombang. Mau tanya terkait kita ini kan perwakilan dari kelurahan tidak kurang di Tangerang Selatan ya, ada Purwokerto Timur, ada Jombang, ada Purwokerto Baru. Pak, pengecapan kita di rekrut ini itu dasarnya pada dari provinsi ya, dari provinsi Banten. Kira-kira apakah tidak akan menimbulkan masalah ataupun dugaan yang baru? Masuk lebih masuk lagi ke kelurahan tiga kelurahan ini Pak, sebagai kelurahan perwakilan gitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut Pak dari kacamata Pak Syafiq itu. Terima kasih. Silakan Mas Syafiq. Ya, terima kasih. Untuk pertama memang ya, kalau kita bicara tentang terorisme terutama yang terkait sama kita yang muslim, itu kan erat kaitannya sama apa yang terjadi di Timur Tengah, yaitu Al-Qaeda dan ISIS. Jadi hampir serangan-serangan bom yang terjadi di Indonesia itu ya dilakukan dua kelompok yang berafiliasi sama Al-Qaeda awal-awal seperti bom Bali, atau dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi pada ISIS di belakangan seperti bom Surabaya. Dan apa yang terjadi di Timur Tengah ini memang ya sangat mempengaruhi kita. Makanya dalam konteks orang bergabung sama teroris itu ibaratnya ada dua faktor. Ada misal push faktor, ada pull faktor. Jadi ada faktor pendorongnya di situ gitu kan, yang biasanya sifatnya mungkin lebih internal. Internal tuh bisa dari konteks sejarah keluarga, problem pribadi dan segala macam. Ada juga yang pull faktornya gitu loh, yang sifatnya eksternal, misal karena merasa apa dunia Islam ini diperlakukan tidak adil. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itu. Jadi apapun yang terjadi di Timur Tengah, jadi bahkan kalau bisa dibilang hampir semua serangan terorisme yang ada di Indonesia itu pada dasarnya disebabkan oleh apa yang terjadi di Timur Tengah. Kalau nggak ada Al-Qaeda dan nggak ada ISIS, saya nggak yakin bom-bom itu akan ada di Indonesia. Karena apa? Nah, kan misal konteks waktu Al-Qaeda bom Bali ya, maksudnya dia mau menyerang representasi Amerika atau Australia atau Inggris yang ada di Indonesia, makanya yang dibom adalah bar di Bali. Nah, di situ artinya karena kemarahan atas perilaku Amerika dan sekutunya di Timur Tengah, mulai dari kasus Irak dan seterusnya. Seperti itu. Jadi memang faktor Timur Tengah ini sangat krusial. Dan kedua adalah faktor Timur Tengah ini tidak sederhana. Tadi misal dikatakan ada informasi bahkan misal sebagian ISIS apakah itu dapat ini dari Israel atau apa. Mungkin saja saya berlangganan majalah internasional ya, Foreign Affairs, jadi saya selalu mengikuti. Artinya bahwa kita bisa bilang memang bahwa kelompok-kelompok ini nggak ada yang benar-benar lepas dari pengaruh Amerika atau bahkan Israel. Tetapi mereka ini kayak bertindak sendiri. Jadi Amerika ini Afghanistan anggap aja. Afghanistan itu dulu dijajah oleh Uni Soviet. Nah, karena dijajah oleh Uni Soviet, Amerika ini kan musuhan sama Uni Soviet pada era Perang Dingin.
Amerika membantu kelompok-kelompok perlawanan di Afghanistan, membantu para pejuang Afghanistan Amerika ini, membantu Taliban, membantu Mujahidin, membantu banyak sekali. Nah, kemudian orang-orang Indonesia yang dulu ke Afghanistan itu juga sebagian pada dasarnya atas sponsor negara sebenarnya. Karena demi solidaritas agar Afghanistan merdeka dari jajahan Uni Soviet. Jadi harus dipahami, dulu Afghanistan itu dijajah oleh Soviet. Nah, banyak petempur-petempur Afghanistan itu dilatih oleh Amerika. Tapi begitu selesai, Afghanistan udah merdeka dalam tanda kutip, artinya Uni Soviet udah pergi, jadi presiden Najibullah yang merupakan bonekanya Afghanistan itu udah jatuh. Kemudian orang-orang yang pernah dilatih Amerika itu menjadi lebih radikal. Nah gitu, karena mereka udah terbiasa megang bedil, mereka udah terbiasa berpolitik dengan kekerasan. Nah, jadi kalau dibilang bahwa Al-Qaeda, Osama bin Laden dulu ya pernah dididik oleh Amerika. Nah, tetapi kemudian dia punya ideologi sendiri. Jadi istilahnya sekutu lah ya. Sekutu tapi pecah kongsi, gampangannya gitu. Sama dengan ISIS. ISIS itu banyak, kenapa dia bisa menguasai sebagian Irak dan sebagian Syria? Karena banyak anggotanya terdiri dari perwira-perwira Irak yang melarikan diri. Anak buah Saddam Hussein. Jadi begitu Saddam jatuh, banyak sekali perwira-perwira militer Irak yang itu melarikan diri karena takut diadili, dan mereka bergabung sama Abu Bakar al-Baghdadi, pemimpin ISIS. Kalau Abu Bakar al-Baghdadi nggak dapat dukungan dari kelompok-kelompok yang punya pengalaman militer, belum tentu ISIS itu bisa menguasai sebagian Irak dan Syria. Nah, dan artinya, ini kan ada masa dulu namanya Saddam Hussein, anak buahnya itu juga dilatih Amerika dalam konteks Irak berperang lawan Iran. Kan bertahun-tahun dulu ada perang Irak-Iran kan, nah, dan Amerika mendukung Irak. Tapi kemudian belakangan Irak dijatuhin oleh Amerika. Artinya, nah, kayak gini. Nah, jadi ini tidak mudah kalau dilihat peta politik Timur Tengah sampai hari ini, apalagi terkait Palestina. Nah, gitu kan. Hampir sekarang ya negara-negara di sekitar Israel ya, mau Yordania, mau Lebanon, mau Syria ya, hampir tidak banyak membantu dalam konteks perjuangan Palestina karena memang secara militer, secara apa udah jauh lebih lemah, apalagi di belakang Israel ada Amerika. Artinya ini ada faktor politik, tapi juga saya nggak menganggap ini sepenuhnya kreasi Amerika. Ini kayak pecah kongsi. Di Indonesia aja presiden aja bisa bersaing, habis itu bisa bersekutu. Yang sebelumnya bersekutu bisa pecah kongsi. Nah, politik seperti itu. Nah, makanya kita yang di Indonesia jangan mudah terpengaruh. Artinya ini penting juga. Ketika ada orang yang kemudian dia menganggap bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah itu antara dunia Muslim dengan dunia Yahudi atau Kristen, tidak sepenuhnya benar. Karena di sana itu politik. Itu ruwet sekali, itu sejak perang Israel 67. Nah, jadi kalau ditarik ke belakang itu faksionalismenya sudah banyak banget. Nah, artinya bahwa banyak sekali konflik-konflik di Timur Tengah itu diimpor, dipindahkan ke sini. Ini waktunya sampai jam 12.30. Mungkin satu pertanyaan lagi yang tadi dijawab langsung. Oke, satu pendek. Oke, jadi prinsipnya bahwa tadi yang dikemukakan tidak sepenuhnya keliru, tetapi saya kira memang kita lebih hati-hati untuk memahami bahwa ini pada dasarnya faktor politik di Timur Tengah. Tapi kemudian kan beberapa pemain politiknya bawa-bawa agama seperti ISIS. Nah, itu problemnya untuk menarik dukungan dari sesama Muslim. Kemudian soal apakah ini direkrut memunculkan masalah baru? Saya kira tidak. Justru ekstremisme kekerasan ini kan karena well organized ya. Ini bukan seperti kayak kumpulan para preman atau kriminal. Mereka ini well organized, mereka ini juga pinter-pinter, mereka punya jaringan internasional, mereka banyak jago di bidang internet, jago di bidang media, jago di bidang senjata, ngerakit bom dan segala macam. Justru memang kalau kita tidak aware, kalau kita tidak peduli, justru akan lebih berbahaya. Anggap aja kita harus hati-hati seperti ibaratnya. Jangan sampai di tempat kita anggap aja ada bandar narkoba. Nah, misalkan gitu. Kita kan nggak pengen di desa kita ada bandar narkoba misalnya. Sama, kita juga jangan sampai di desa kita itu ada misal kelompok teroris yang sedang membangun basisnya. Nah, itu juga bisa sangat berbahaya. Karena apa? Urusannya adalah kekerasan. Urusannya akan kekerasan.
Nah, seperti bandar narkoba di Meksiko, nah, itu udah pakai bedil, pakai senjata segala macam. Desa yang sudah dikuasai bandar narkoba ya warganya sendiri udah nggak akan berani. Nanti justru Mas Taufik, karena waktunya terbatas, terima kasih. Ini menarik sekali. Oke. Oh iya tadi belum dikenalkan Mas Taufik ini selain dari World Research juga. ya oke, saya kira nanti bisa diterusin sama Leli dan teman-teman untuk diskusinya. Itu online, NU online. Website yang paling banyak diakses dari kami yang paling banyak di Indonesia. Kita direktur NU online sekali. Mas Taufik, ini menarik sekali, tapi karena waktunya sangat terbatas, terima kasih. Oke, salam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Taufik. Oh, sebentar. Ya. Oh, saya goodbye. Nah, ini dalam kultural dan juga lain Jombang dan Kondongan Timur. Jadi kalau misalnya kawan-kawan Mas Taufik bisa ngisi di diskusi di kelurahan ya, wah bakal